Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zainia. Di sini saya akan menjelaskan bab 11 tentang pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi pelaksanaan evaluasi. A. Pentingnya memanfaatkan hasil evaluasi. 1. Untuk perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Karena itu harus disusun secara fleksibel dan membuka kemungkinan bagi guru untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan kondisi yang ada dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Optimalisasi proses pembelajaran adalah upaya memperbaiki proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai keberhasilan proses dan hasil belajarnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki aspek-aspek pembelajaran yang dianggap masih kurang optimal. B. Manfaat hasil evaluasi. Bagi peserta didik, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk 1. Membangkitkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua, membentuk sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajaran. Bagi guru, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan yang pertama untuk promosi peserta didik seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Yang kedua, mendiagnosis peserta didik yang memiliki kelemahan ataupun kekurangan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Bagi orang tua, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai 1. Untuk mengetahui kemajuan belajar anaknya. Yang kedua, membimbing kegiatan belajar anaknya di rumah. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anaknya. Yang terakhir, bagi administrator sekolah, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan yang pertama untuk menentukan penempatan peserta didik, yang kedua untuk menentukan kenaikan kelas. C. Refleksi pelaksanaan evaluasi. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, seringkali ditemukan berbagai kekurangan ataupun kelemahan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun penyusunan laporan. Namun, semakin banyak seseorang memiliki pengalaman, maka diharapkan akan semakin sedikit kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya, D. Keberhasilan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat dikatakan berhasil ketika dia bisa mendapatkan perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. 6. Balikan dan penguatan. 7. Perbedaan individual. E. Evaluasi diri terhadap proses pembelajaran. Evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap dirinya sendiri. Evaluasi diri juga memerlukan kesungguhan, keseriusan, dan kesabaran. F. Faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dan faktor yang pendukung keberhasilan ditentukan oleh ketepatan kita dalam melaksanakan evaluasi diri atau evaluasi diagnosis sebelumnya. Kelemahan ini juga dapat diatasi dengan cara melakukan evaluasi secara kelompok atau meminta bantuan kepada orang lain yang paham tentang pembelajaran sehingga proses identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor pendukung keberhasilan menjadi lebih tajam, akurat, dan komprehensif. G. Mengoptimalkan proses dan hasil belajar. Mengoptimalkan proses dan hasil belajar berarti melakukan berbagai upaya perbaikan agar proses belajar dapat berjalan dengan efektif dan hasil belajar dapat diperoleh secara optimal. Proses belajar dapat dikatakan efektif apabila peserta didik aktif dalam intelektual, emosional, dan sosial mengikuti kegiatan belajar. Selanjutnya, H. Pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial meliputi 1. Mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 2.
mengetahui faktor-faktor penyebab peserta didik kesulitan belajar. Ketiga, upaya mengatasi kesulitan belajar. Teknik pembelajaran remedial yang dimaksud adalah pembelajaran di luar jam pelajaran sekolah. 2. Pengambilan peserta didik tertentu. Teknik ini dilakukan dengan jalan mengambil beberapa peserta didik yang membutuhkan remedial dari kelas reguler maupun dari kelas remedial. Yang terakhir, penggunaan tim pengajar. Tim ini bekerja sama dalam menyiapkan bahan-bahan pelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian belajar yang mengacu pada peningkatan efektivitas belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.